sahabat semua, selamat datang di Ruang PC. Pikiran adalah sebuah ruang tempat semua gagasan, proses mental, dan visi dari seseorang untuk mempresentasikan dirinya. Di channel ini kita akan membahas apa saja. Ada spiritual, ada pemikiran, gagasan, dan visi. Apapun itu yang ada di seputar kita, nyata atau tidak, Anda yang menilainya. Selamat mengikuti. Halo sahabat Ruang PC, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik. Paus Fransiskus pada tanggal 8 Desember tahun 2020 melalui sebuah surat apostolik dengan judul Patris Corde pada peringatan 150 tahun pencatatan Santo Yosef sebagai pelindung gereja semesta oleh Beato Paus Pius ke-9 8 Desember 1870. Surat apostolik Patris Corde atau dengan arti dengan hati seorang bapa. Bapa suci Paus Fransiskus menggambarkan Santo Yosef sebagai bapa yang lembut dan penuh kasih. Bapa yang patuh, Bapa yang siap menerima, Bapa yang pemberani, Bapa yang sedang bekerja, dan Bapa yang dalam bayang-bayang. Peran seorang bapa memang sering menjadi refleksi bagi siapa saja, baik dalam konteks pribadi maupun dalam konteks keluarga. Dalam banyak budaya, bapa digambarkan sebagai sosok yang melindungi dan menjaga keluarganya. Seorang bapa juga digambarkan sebagai seorang yang bekerja dengan keras untuk menghidupi keluarganya. Ada gambaran juga seorang bapa adalah pendidik yang tegas. Santo Yosef, suami Maria, bapa dari Yesus Kristus, adalah sosok yang sangat luar biasa menurut saya. Pertama-tama, saya melihat dari konteks keluarga kudus. Karya keselamatan yang diaminkan oleh Bunda Maria adalah sebuah konsekuensi terselubung bagi Santo Yosef yang pada saat itu sudah bertunangan dengan Maria. Pada saat Santo Yosef mengetahui kalau tunangannya Maria mengandung, ia sebagai seorang manusia dan calon suaminya tentu sangat marah. Tetapi di sisi lain hatinya juga tidak tega kalau Maria disalahkan dan akhirnya dihukum rajam. Maka ia merencanakan untuk meneruskan pernikahannya dengan Maria dan berencana menceraikannya secara diam-diam. Disinilah Allah melihat hatinya yang lembut dan sangat berbelas kasih. Maka melalui mimpinya Allah menyampaikan pesan kepadanya tentang Yesus Kristus yang sedang dikandung oleh Bunda Maria dan sekaligus juga mempercayakan karya keselamatan umat manusia ini kepada Santo Yosef. Sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang baru mampir di sini, jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Santo Yosef dengan taat percaya kepada Allah, lalu menerimanya dan melaksanakannya. Semuanya itu ia tanggung walaupun dalam hatinya ada banyak pergulatan. Bagaimana tidak, ia diminta menjadi ayah Yesus Kristus dan suami dari Bunda Tuhan. Tetapi semua perkara itu ia jalani dengan diam dan setia. Ia mendidik Yesus kecil dan menjaganya, berikut juga ibunya. Banyak peristiwa yang terjadi yang menjadi pertanyaan banyak orang tentang Yesus Kristus, tetapi ia hanya berpegang teguh pada apa yang telah didengarnya dari Allah melalui mimpinya. Yesus kecil tumbuh dan bertambah besar dengan hikmat Allah. Santo Yosef sebagai bapa tidak berani pongah dan bangga. Ia hanya melihat semua peristiwa itu dengan imannya. Ia selalu tersembunyi dari semua peristiwa luar biasa itu. Ia menyaksikan bagaimana Yesus kecil berdiskusi dengan para alim ulama dan ahli Taurat.
Ia melihat bagaimana mukjizat yang terjadi karena tangan Yesus, anaknya itu. Ia juga merenungkan peristiwa saat Yesus kecil hilang di bait Allah. Ia terima saja peristiwa itu, sama seperti Bunda Maria. Ia hanya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya, sampai ia sendiri berpulang kepada Bapa Penciptanya tepat sebelum Yesus memulai karyanya. Ia memang harus wafat sebelum Yesus wafat di kayu salib, karena ia tidak akan sanggup menghadapinya. Ia telah banyak menderita karena pertentangan dengan orang-orang Farisi yang tidak senang dengan hikmat Yesus sejak di awal usia 20-an hingga 30-an. Santo Yosef selalu disalahkan karena anak tukang kayu itu selalu bertentangan dengan mereka. Saya sangat yakin sikap dan teladan Santo Yosef ini juga yang memberi dorongan moral bagi Yesus untuk memulai karyanya. Keluarga kudus yang hanya tinggal Bunda Maria dan Yesus Kristus diterima di tengah-tengah kerabat dan kenalan Santo Yosef sebagai sarana awal karya pewartaan Yesus yang dimulai di Kapernaum sampai ke Yerusalem. Maka sangat tepat refleksi kehidupan Santo Yosef disampaikan kepada umat beriman sebagai sebuah wahana bagi kita untuk tetap optimis dan mengikuti karya keselamatan Allah dalam dunia yang penuh masalah dan tantangan ini. Karakter Santo Yosef yang direnungkan oleh Bapak Suci Paus Fransiskus sudah ditetapkan sejak 8 Desember tahun 1870 oleh Beato Paus Pius ke-9. Di tahun 2021 ini Paus Fransiskus menetapkannya kembali sebagai tahun Santo Yosef, supaya kita semua mau mencontoh teladan Santo Yosef yang selalu berperan luar biasa di balik layar, supaya kita diteguhkan dan dikuatkan oleh semangat pewartaan keluarga kudus. Nah, sahabat Ruang PC, bagaimana refleksi Anda tentang peran Santo Yosef? Atau pendapat Anda tentang dokumen Patres Corde ini? Tulis di kolom komentar. Untuk sementara sampai di sini dulu. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu. Untuk terus mendukung channel Ruang PC, jangan lupa subscribe bagi yang belum, like, share, dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya supaya kita selalu terhubung. Non scole sed vita discimus.